Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen, yaitu Saat Teduh Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih, pimpinan, penyertaan-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Engkau yang menjaga, menolong kami, sehingga kami dapat melewati malam yang gelap dan membangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur, dan mari Tuhan hari ini berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Lukas 12 ayat yang ke-15. Dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Saudara, tema kita hari ini ialah ketamakan. Saudara, apa sih artinya ketamakan itu? Ketamakan artinya serakah atau keinginan untuk selalu memperoleh sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Jadi orang yang tamak atau serakah, ia tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Ia selalu ingin lebih, dan kalau bisa ia ingin mendapatkan lebih banyak lagi. Hidupnya tidak pernah puas dan tidak ada rasa cukup. Akibatnya apa? Orang yang memiliki rasa tamak ini, ia akan sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Malah sebaliknya, ia akan selalu bersungut-sungut, marah-marah kepada Tuhan, kepada diri sendiri, bahkan tidak bisa merasa cukup dengan apa yang sudah dia miliki. Misalnya, kita sudah punya handphone. Handphone kita masih bagus, saudara. Masih bisa menelepon, untuk WA, nonton YouTube. Tetapi karena kita melihat ada teman kita beli handphone baru, maka kita ingin membeli handphone yang baru lagi. Kita marah kepada orang tua kita supaya dibelikan HP yang baru. Lalu kita uring-uringan untuk mendapatkan HP yang baru. Itu salah satu contoh daripada ketamakan. Karena itu Tuhan Yesus katakan kepada kita agar kita berjaga-jaga, agar kita berwaspada terhadap dosa ketamakan ini. Berjaga-jaga atau waspada artinya kita harus mengawasi diri atau hati kita agar sikap tamak ini tidak menguasai hidup kita. Tuhan katakan walaupun seseorang hidupnya memiliki banyak harta, hidupnya tidaklah tergantung kepada kekayaan yang dimilikinya. Artinya kebahagiaan hidup yang kita alami tidak bergantung pada kekayaan yang berlimpah yang kita miliki. Karena itu dalam bagian ini Tuhan Yesus memberikan contoh dalam sebuah perumpamaan. Dikatakan ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada pada banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Saudara, kita melihat dalam perumpamaan ini, bagaimana orang ini begitu pintar dalam usahanya. Ia berhasil sehingga ia memperoleh banyak barang dan harta dalam kehidupannya. Tetapi yang salah dari orang ini ialah pikirannya, hatinya hanya tertuju kepada kekayaan yang dia miliki. Dia berpikir bahwa kekayaan yang banyak ia bisa hidup bahagia.
Dengan harta yang banyak, maka hidupnya tidak akan kekurangan, sehingga ia tidak lagi membutuhkan Tuhan. Dan akibatnya ia dikuasai oleh harta. Itulah yang salah, itulah yang Tuhan benci. Sebab dia bersifat tamak, hanya menimbun kekayaan untuk dirinya sendiri. Saudara, ini artinya sekalipun orang ini kaya, memiliki banyak harta, tapi hidupnya, kebahagiaannya tidak bergantung pada kekayaan yang dimilikinya. Sebab kebahagiaan itu berasal dari Tuhan, datangnya dari Tuhan. Karena itu saudara, Tuhan tidak membenci orang kaya. Tuhan tidak membenci orang yang memiliki banyak harta, sebab kekayaan itu juga berasal dari Tuhan. Tetapi yang Tuhan benci ialah kalau hati dan hidup kita dikuasai dengan ketamakan akan harta kekayaan dunia ini. Contohnya Yudas. Yudas dipercayakan oleh Tuhan sebagai bendahara untuk mengatur keuangan. Tapi Yudas memiliki hati yang tamak. Ia sering mengambil uang yang dipegangnya. Dan karena Yudas memiliki sifat yang tamak, maka ia rela menjual Yesus, gurunya, seharga 30 keping perak. Artinya saudara, orang yang tamak akan melakukan apa saja untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Bahkan orang yang tamak bisa jatuh ke dalam berbagai kejahatan, iri hati, tidak senang kepada orang lain yang lebih baik daripada kita. Korupsi, artinya kita bisa mencuri, mengambil bagian yang bukan milik kita. Berbohong atau tidak jujur, karena kita ingin mendapatkan yang lebih, maka kita rela berbohong. Jadi ketamakan adalah sifat karakter yang tidak terpuji atau berdosa, dan Tuhan membencinya. Karena itu saudara, kita harus menghindarinya. Salah satunya ialah kita harus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan, atas apa yang kita miliki saat ini. Belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Saudara, jauhi sikap tamak ini, sebab Tuhan membencinya. Jauhi sikap serakah ini, sebab Tuhan tidak menginginkannya. Biarlah hidup kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dan kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita. Mari kita belajar bersama menjauhi satu dosa yang dibenci oleh Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Meteraikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah sifat karakter daripada ketamakan, serakah, boleh kami jauhi ya Tuhan. Tapi sebaliknya, biar kami belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan. Belajar banyak bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Pimpin sepanjang hari ini tiap langkah kami Tuhan. Engkau yang menolong kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, yang saat ini sedang mengalami lonjakan COVID-19. Tuhan, tolonglah berikan hikmat bagi pemerintahan daerah dan pusat ya Tuhan, mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat. Berkati ya Tuhan seluruh elemen masyarakat ya Tuhan, dimanapun mereka berada, agar mereka dapat menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tuhan tolong, Engkau berkatilah supaya virus corona ini Tuhan, negara kami dapat menurun ya Tuhan. Juga untuk vaksinasi Tuhan sedang digalakkan pemerintahan. Engkau juga boleh berkati ya Tuhan, program 1 juta satu hari dapat tercapai Tuhan, sehingga semakin banyak Tuhan, semakin luas masyarakat yang dapat divaksin. Tuhan tolonglah. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa ini dalam hal perekonomian. Tuhan juga yang campur tangan, bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Jangan biarkan Tuhan pengangguran bertambah banyak, tindak kejahatan bertambah banyak ya Tuhan negara ini. Sebaliknya Tuhan berkatilah, biar tingkat kemiskinan dapat dikurangi Tuhan, dan negara ini menjadi negara yang maju karena Tuhan yang menyertainya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Inilah doa kami
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada hari ini.